Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Ilyasa dengan NPM 2115061126 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen e-commerce penjualan berbasis metode OOAD. Jadi, mengapa metode OOAD? OOAD ini memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain, mengurangi risiko pelaksanaan proyek. eh, Dekomposisi objek memungkinkan seorang analis untuk memecahkan masalah menjadi pecahan-pecahan masalah dan bagian-bagiannya dimanage secara terpisah. Baik, eh, kita langsung saja. Jadi saya di sini memilih sebuah dokumen yang berjudul e-commerce penjualan berbasis metode OAD. Baik, e-commerce ini menurut Johnny Wong, e-commerce atau pembelian penjualan pemasaran barang, eh, use case atau diagram use case itu merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi lain. Menurut Rosa dan Muhammad Salahuddin. Baik, metode OAD, metode berorientasi objek atau objek oriented adalah paradigma baru dalam rekayasa komputer sebagai kumpulan objek-objek discrete yang saling berinteraksi. Itu menurut Solik, kemudian menurut Mathiasen, Object Oriented Analysis atau OAD ini adalah metode untuk menganalisa dan merancang sistem dengan pendekatan berorientasi objek-objek dapat diartikan sebagai entitas memiliki identitas, state, dan behavior. behavior. Pada analisa identitas objek menjelaskan bagaimana harus membedakannya dari objek lain dan behavior objek digambarkan melalui event yang dilakukan. Digambarkan melalui event yang dilakukan. Ada perancangan identitas objek dengan bagaimana objek lain mengenali sehingga bisa diakses dan behavior dengan operation yang dilakukan sehingga objek suatu bisa mempengaruhi objek dalam sistem. Teknik untuk perancangan OAD menggunakan Unified Modeling Language atau UML ya. Baik, UML sendiri ini adalah bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk menjelaskan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam program orientasi objek. Baik, untuk pembahasan dari dokumen ini, yang pertama itu di sini terdapat customer communication. Pada tahap ini, yang peneliti dari dokumen ini, pemilik dokumen ini melakukan wawancara dengan bagian administrasi penjualan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penjualan selama ini selama dilakukan. Selain itu, pemilik dokumen ini melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan peneliti, ya, yang berkaitan dengan objek penelitiannya, yaitu data penjualan, data pelanggan yang biasa melakukan penjualan atau pembelian ke perusahaan. Kemudian hasil pembahasan yang kedua adalah planning. Setelah dilakukannya customer communication tadi, kemudian peneliti ini melakukan planning untuk melakukan pengembangan software pada perusahaan yang diteliti tadi. Kemudian di sini ada modeling.
dengan melakukan eh, desain sistem. Nah, di sini ini ada use case diagram. Baik, kita langsung baca saja use case diagramnya. Di sini aktornya ada admin, kemudian terdapat asosiasi, dan use case-nya di sini ya. Jadi, baik kita baca saja. Admin ini bisa melakukan login untuk dapat dikenali dan mengakses info form data produk ya dan membuka sistem. Jadi kalau adminnya tidak melakukan login terlebih dahulu, eh, maka tidak akan dikenali oleh sistem. Kemudian dapat melakukan input form data produk, input form data pelanggan, admin juga kemudian data pemesanan, kemudian cek hasil transfer dan ubah status pengiriman. Kemudian status pengiriman dan upload bukti transfer. Kemudian dari user sendiri itu dapat membuka sistem dengan syarat telah melakukan login agar dapat dikenali oleh sistem. Ya, jadi harus login terlebih dahulu baik user maupun admin ya untuk membuka sistem. Selain itu, user juga dapat melihat katalog, kemudian menampilkan hal produk, kemudian melakukan pemesanan barang karena ini adalah sebuah sistem untuk melakukan jual beli, kemudian melakukan transaksi jual beli ya seperti tadi, kemudian pembayaran barang. Lalu user juga dapat melihat status pengiriman barangnya. Apakah barang tadi sudah sampai mana dan barang tadi intinya bisa memantau barang tersebut lah status pengiriman. Maka status pengiriman tadi akan dikirim ke user. Kemudian user akan melakukan pembayaran barang setelah barangnya tahap-tahap tadi dilalui dan uh, user melakukan pembayaran barang setelah memesan barang yang dia inginkan. Kemudian bank akan memproses bukti transfer uh, dari pembelian user tersebut. Berikut ini adalah desain interface dari uh, sistem jual beli yang ada di dalam dokumen ini. Nah, di sini nih terdapat logo dari perusahaan ya. Kemudian di atas terdapat foto Musi Cahaya Palembang yang menandakan bahwa sistem ini milik PT Musi Utama Cahaya Palembang. Di sini terdapat eh, tulisan selamat datang dan di sini terdapat home sebagai tampilan utama, kemudian produk-produk yang ditawarkan, kemudian kontak us ini untuk user menghubungi kontak-kontak yang tersedia di dalam aplikasi ini seperti kontak dari penjual, kemudian buku tamu, profile, send to friend itu untuk mengirim ke teman ya. Dia baik di sini anggota login. Baik di sini terdapat eh, fitur untuk melakukan login. Jadi sebelum eh, si user dapat mengakses halaman utama dan halaman-halaman lainnya. Jadi user terlebih dahulu melakukan login dengan masukkan menginputkan nama dan password. Kemudian eh, jika belum memiliki akun, maka user dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Oh ya, di sini terdapat keterangan kotanya, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini tadi halaman utama, di sini adalah halaman pelanggan. Jadi sama saja halaman pelanggan tadi. Eh, di sini di halaman pelanggan ini terdapat gambar dan keterangan dari gambar tersebut. Kemudian halaman pendaftaran anggota baru. Jadi di sini di halaman pelanggan atau halaman pendaftaran anggota baru ini untuk dapat mengakses atau untuk dapat dikenali oleh sistem, maka pelanggan baru ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum dapat melakukan login. Jadi user baru akan menginputkan namanya, username, alamat, provinsi, asal 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 provinsinya, kota, kode pos, pekerjaan, email, dan password. Baik. Kemudian di sini ada halaman produk ya. Nah, di sini terdapat halaman kategori produknya. Misalkan di sini ada kategori-kategori, misal alat rumah tangga atau alat mandi atau alat-alat sepeda motor, alat berkendara dan lain-lain, maka akan ditampilkan di kategori produk ini. Kemudian pada halaman pemesanan produk, di sini si user akan diperintah untuk menginputkan form pemesanan, di mana ada nama pelanggan. Jadi disuruh menginputkan nama pelanggan tersebut, kemudian nama produk atau produk yang mau dibeli, kemudian jumlah yang akan dibelinya, jenis, harganya berapa, dan total pembayarannya itu berapa. Kemudian di sini ada halaman adminnya. Nah, di halaman admin sama saja seperti eh, sama saja seperti halaman dari user tadi atau pembeli tadi. Di halaman admin ini harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat dikenali oleh sistem. Uh, ya, sebelum dapat dikenali oleh sistem. Jadi tidak hanya user atau pelanggan saja yang menggunakan login untuk mempermudah. Kemudian setelah melakukan login atau pendaftaran tadi, nanti admin akan dibawa ke akan masuk ke halaman bagian home, ya, di mana ya terlebih dahulu dia akan masuk ke dalam halaman home, dan pilihan-pilihan lain seperti data produk, data pembelian, data pelanggan, data buku tamu, dan ada logbook juga di sini. Jadi user bisa memilih dari 6 pilihan ini. Ya, mau ke home, data produk, data pembelian, dan lain-lain tadi. Kemudian di sini ada halaman customer. Di halaman customer ini terdapat data pelanggan ya, di mana ada ID-nya, nama pelanggannya, username, password, alamat, kota, email, tanggal daftar. Ya, ini ada data pelanggannya untuk mempermudah pendataan baik secara jumlah dan mengenali siapa pelanggan yang telah mendaftarkan dirinya. Kemudian di sini ada data pembelian. Di dalam data pembelian ini ada ID, nama pelanggan, nama produk, jumlah yang dipesan, jenis, harga total, dan tanggal pemesanan. Tujuan dari data pembelian ini untuk mempermudah pendataan mungkin berapa jumlah yang dibeli dan barang-barang apa saja yang uh, laku terjual mungkin ya, agar bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan.
depannya agar menjadi lebih baik ya. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, yang dapat disimpulkan itu dengan metode OOAD tadi atau object oriented analysis design tadi terbukti bahwa web e-commerce ini untuk penjualan berbasis web bisa membantu administrasi penjualan perusahaan dan juga dengan metode ini nyata mempermudah customer dalam melakukan penjualan. Kemudian dengan metode OAD ini penggunaan e-commerce juga bisa digunakan sebagai promosi produk di perusahaan. Jadi metode ini memang sangat direkomendasikan karena metodenya sudah terbukti sangat membantu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang e-commerce penjualan berbasis metode OAD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.